Semoga Roh Kudus Kenapa? bekerja juga. Semoga Roh Kudus bekerja juga. Iya, bagaimana Roh Kudus bekerja lagi, Pak? Ini Kristen saya bertengkar satu sama lain. Roh Kudus mana? Ketika saya sama Papi Gembala ikut Budarni, saya ikut Bapak. Bertemu saya dengan Papi Gembala dalam satu komal, berkelahi lagi kan? Mana Roh Kudus yang urapi, Pak? Kristen saja, Katolik dan Protestan ini berkelahi. Mana Roh Kudus yang betul? Kalau betul-betul diurapi oleh Roh Kudus, berarti semua sama. Tidak akan berdebat masalah ketuhanan. Coba, ada Oneness mengklaim dia punya Roh Kudus yang benar. Katolik mengklaim dia punya Roh Kudus benar. Protestan mengklaim dia punya Roh Kudus benar. Ortodoks mengklaim dia punya Roh Kudus benar. Terus ada berapa Roh Kudus? Satu yang mana? Yang versi Protestan, Katolik, Pantai Kosta, Pantai Asuhan, Pantai Pita, Pantai Jompo, Pantai Losari. Pantai yang mana? Oke. Izin biar yang lain naik juga. Siapa? Iya. Okay. Iya. Tapi saya on cam ya. On cam saja, Pak. Udah. On cam, Pak. Di sini wajib open cam, Pak. Harus menggenapi perjanjian kekal. Silakan. Malu saya itu, Kak, sama Pak Bastian kan. Silakan. Oke. Gini loh, Ding. Saya mau tanya dulu. Mau tanya aja. Saya tidak berdebat, minta penjelasan saja tentang Quran surah Al-An'am ayat 108. Nanya aja sama Loding lah. Ya, apa yang mau ditanyakan di situ, Pak? Silakan. Iya, bagaimana penjelasan ayat itu, saya ingin tahu gitu. Al-An'am. Bunyinya bagaimana? Coba baca bunyinya. Waduh, jangan engkau menghina Tuhan. Al-An'am ayat 108. Oke. Iya. Ya, dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka akan nanti memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikian kami menjadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan mereka tempat kembali mereka, lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, apa yang mau Anda tanyakan di sini, Pak? Silakan. Maksudnya itu jangan menista sesembahan mereka itu bagaimana? Dalam batas apa gitu? Dalam batas-batas apa gitu? Sehingga dinyatakan itu menista. Saya juga kurang tahu ya, batas-batasnya menurut Loding dulu. Batas-batas berdiskusi. Ya, baik. Sehingga tidak, Oke. Di situ dikatakan jangan menista, jangan menghujat sesembahan mereka, ya. Tidak ada batas-batasnya, Pak. Memang tidak boleh, haram hukumnya menghujat sesembahan orang lain, Pak. Tidak boleh sama sekali, haram hukumnya. Namun kita lihat sekarang, siapa yang menghujat, Pak? Ketika saya mengatakan Yesus terkutuk, tergantung di kayu salib, hanya pakai sempak, apakah itu saya menghujat? Kan tidak. Faktanya membuktikan begitu kan? Di gereja kan Yesus cuma tergantung pakai sempak, tidak ada baju. Ketika saya kalau menghujat itu, saya berbicara apa yang tidak tertulis. Contoh, saya mengatakan begini, oh Yesus kalian itu mulia sekali. Oh itu salah, itu hujatan. Tapi kalau saya mengatakan Yesus kalian terkutuk, itu bukan hujatan. Merujuk kepada dalil Galatia 3:13. Kristus telah menebus kita dari kutuk. Oke saja. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Sebab tertulis, terkutuklah orang yang digantung di kayu salib. Terkutuk. Saya tanya sama Bapak Bastian, kutuk ini hal yang mulia atau hal yang hina? Kutuk. Tidak mulia. Tidak mulia berarti hina, betul? Iya. Nah, ketika saya membaca Bible itu, saya mengatakan Yesus terkutuk, Yesus terkutuk, Yesus terkutuk. Itu hujatan atau tidak? Nilai rasa loh, nilai rasa. Maksudnya jangan dulu nilai rasa gitu. Iya. Ketika saya mengatakan bahwa orang Kristen punya Tuhan ada kelamin, ada lato-lato, menghujat tidak. Sementara dalam Lukas 11 nomor 21, dan genaplah 8 hari maka ia disunat. Yang disunat, yang dipotong apanya, Pak? Burungnya kan?
Ketika kalian menuhankan Yesus sebagai Tuhan, maka kalian harus menerima konsekuensi-konsekuensi yang akan datang. Yang pertama, Tuhan punya lato-lato, Tuhan punya biji. Yang kedua, Tuhan hanya memakai sempak terkutuk di kayu salib. Itu bukan hujatan. Buat apa kami menghujat hal yang sudah dihujat oleh kalian? Coba. Buat apa kami menghujat hal yang sudah dihujat oleh kalian? Penghujatan itu selain saya mengatakan begini, Kristus telah menebus dosa Kristen dalam keadaan mulia. Nah, itu hujatan. Karena saya mempelesetkan yang tertulis di dalam Bibel Anda. Gitu. Jadi tidak ada hujatan. Justru Anda bersyukur dengan adanya orang Islam di sini agar orang Islam mengatakan stop. Kamu meyakini bahwa anak yang dikasihi oleh Bapa terkutuk tergantung di kayu salib. Stop. Stop. Cukup. Stop. Cukup, Pak. Kami hadir di sini agar membatasi agar orang-orang Kristen mengatakan dia harus terkutuk di kayu salib. Jangan. Inilah anakku yang aku kasihi, kepadanya aku berkenan dan dengarkanlah dia. Yohanes 8:29. Bapa yang mengutus aku, dia tidak akan membiarkan aku sendirian, karena aku selalu mengajarkan apa yang harus diperintahkan oleh Bapakku. Bapakku mengasihi aku. Jika kamu mengasihi aku, kamu telah mengasihi Bapa yang telah mengutus aku. Apa bahasa kasih ketika mengatakan Yesus terkutuk tergantung di kayu salib? Coba. Itu hinaan, Pak. Yang terkutuk tergantung di kayu salib bukanlah Yesus. Karena Yesus orang Islam yakin dia tidak akan mati. Musa ketika dikejar-kejar, Tuhan selamatkan dia. Yusuf ketika mau dibunuh oleh adik-adiknya, Tuhan selamatkan dia. Nabi Muhammad ketika dikejar-kejar, dilempari di kota Taif, Allah selamatkan dia. Masa Yesus mau dikejar-kejar, Tuhan tidak selamatkan? Dan yang mengatakan terkutuk di kayu salib bukan saya. Itu di Bibel Anda. Bapa sendiri yang mengatakan anak terkutuk kalau memang Yesus di kayu salib. Ulangan 21 nomor 22 sampai 23. Apabila seseorang berbuat dosa dengan sepadan hukuman mati, maka janganlah kau gantungkan mayatnya semalam-malaman, karena Elohim Bapa mengutuk orang yang tergantung di kayu. Pertanyaannya di sini, Pak, siapa yang menghujat? Silakan. Saya tidak mau adu argumen. Tidak, saya bertanya siapa yang menghujat dari narasi-narasi yang saya sampaikan. Dari saya tadi mempertanyakan masalah nilai rasa loh. Memang tidak ada kaitannya. Sorry, tidak ada. Saya tidak bisa mengaitkan dengan dalil-dalil. Saya bilang nilai rasa gitu loh. Pak, kalau berbicara masalah agama bukan berbicara masalah rasa, masalah dalil. Kalau Anda tersakiti dengan apa yang diucapkan oleh orang Islam tetapi ada dalilnya, berarti itu kesalahan ada pada diri Anda. Berarti rasa Anda itu sudah salah. Berbicara masalah agama bukan berbicara tentang rasa. Kalau berbicara tentang rasa itu berbicara tentang makanan. Kalau berbicara tentang agama bukan berbicara tentang perasaan, tetapi berbicara tentang dalil. Kalau berbicara tentang perasaan itu berbicara tentang cinta. Begitu. Kalau berbicara tentang agama yaitu berlandaskan dalil. Kalau dalil mengatakan ya, mau sakit tidak sakit, terima ya terima. Hak, batil. Begitu. Gimana, Pak? Ya, asyhadu. Gampang kan? Stoplah Bapak. Bapak stoplah menuhankan Yesus. Stop, dia bukan Tuhan, Pak. 1, 2, Pak, janganlah menangis, Pak. Nanti waktu syahadat baru menangis. Pak Bastian. Iya. Jangan dulu menangis. Kapan rencana Bapak mau syahadat? Nggak ada rencana. Oh, enggak ada. Saya pikir Bapak mau nangis tadi padahal ke kamera. Ya, jadi gimana, Pak? Bertanya lagi saja, Pak. Pak, bertanya saja. Bertanya. Tugas Bapak hanya bertanya saja. Silakan, khusus Bapak Bastian. Bertanya saja lah. Ya, gini loh. Satu tadi masalah Ulangan 18:18. Kata Nabi di situ itu bukan masalah Tuhan atau manusia, tapi Nabi di situ dari bahasa Ibrani, bahasa Aram itu artinya utusan. Jadi Nabi
Ya, berarti tetap orang Kristen menganggap bahwa itu rujukannya ke Yesus. Jadi kata nabi di situ terlepas dari Tuhan atau manusia, tapi nabi di situ diartikan sebagai utusan. Nah, itu aja tadi. Saya tadi menyimak dari bawah. Kedua, saya juga menjelaskan bahwa dia tadi ada kesalahan bahwa Paulus tidak pernah membunuh, tapi sebenarnya Paulus pernah membunuh murid Yesus yang namanya Stefanus. Iya. Nah, sekarang begini Pak, kalau Bapak mengatakan bahwa kalau Bapak mengatakan bahwa di Ulangan 18:18 itu adalah orang Yahudi, itu adalah merujuk kepada nabi, ya. Nah, berarti di situ sudah batal ketuhanan Yesus. Masa yang datang adalah apa? Yang dinubuatkan adalah kedatangan manusia, tetapi yang datang adalah Tuhan. Bagaimana bisa seperti itu? Dan Anda mengatakan bahwa Ulangan 18:18 itu merujuk kepada Yesus, berarti Ulangan 34 nomor 10 dihapus. Karena di Ulangan 34 nomor 10 dikatakan tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Terus nabi itu siapa? Ini tidak ada lagi nabi yang dibangkit tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel. Terus merujuk ke nabi itu siapa dia? Coba, siapa itu? Siapa nabi? Coba, yang sama seperti kamu Musa, sama. Kata Tuhan sama ya sama. Tidak usah sepenuhnya manusia, sepenuhnya Tuhan. Wong dia bilang sama. Yang sama seperti kamu wahai Musa. Berarti kalau Yesus juru selamat, Musa juga juru selamat. Makasih Bunda Mila. Iya, maksudnya Bapak sama open dengan cam dulu, Musa itu Bapak. dari unsur kemanusiaan. Bapak open cam, di sini wajib open cam. Kalau tidak diturunkan moderator, Bapak. Mohon maaf ya, kalau moderator turunkan. Karena memang sini wajib open cam. Ya. Nah, begitu. Kalau merokok, saya juga merokok, Pak, tapi saya sembunyi begini. Silakan. Silakan coba Bapak. Kita ngobrol santai karena selama ini saya belum pernah ngobrol sama Bapak Bastian nih. Silakan Pak, silakan. Iya, sebenarnya saya tuh gini, saya itu bukan tandingan kamu gitu loh untuk Tidak ada bertanding Pak. Di sini kita tukar pendapat. Guru saya pesan Pak, apa yang kamu tahu orang lain tidak tahu, dan apa yang orang lain tahu kamu tidak tahu. Maka ketika kamu bertemu dengan seseorang, carilah ilmu kepada dia. Pasti ada ilmu yang tersimpan di situ. Kalau kekurangan banyak Pak. Ada ilmu yang tersimpan di hati Bapak yang tidak pernah saya dapatkan dari orang lain. Di sini kita cari ilmu. Bukan masalah kamu, bukan kelas saya, tidak. Saya tidak banggakan bahwa saya lebih paham, tidak. Di sini kita tukar pendapat Pak. Karena ingat, semua manusia di dunia ini butuh keselamatan. Islam mengklaim dia punya keselamatan, Kristen mengklaim dia punya keselamatan. Islam mengatakan bahwa Tuhan hanya satu, Kristen mengatakan Tuhannya Kristen itu beda dengan Tuhan Islam. Coba. Iya, maksudnya Tuhan itu sama, konsepsinya yang beda. Konsepsi Tuhan itu yang beda. Kalau Tuhannya itu sama. Tuhannya sama itu sama-sama mengklaim bahwa Tuhan itu pencipta langit dan bumi. Orang Islam juga mengklaim Tuhannya pencipta langit. Konsepsinya aja yang beda. Kalau Islam jelas menolak Trinitas, kalau Kristen justru menganut paham Trinitas. Jadi konsepsinya yang beda. Cuma dalam hal itu, satu dulu, Islam menolak unsur ketuhanan pada Yesus itu sendiri. Sementara Kristen mengakui bahwa dalam diri Yesus itu ada unsur ilahi dan ada unsur insani. Ada dua-duanya. Daging dan darahnya itu adalah anak Maria, sedangkan rohnya itu bukan anak Maria. Rohnya itu adalah Tuhan itu sendiri. Nah, begitulah kepercayaan yang diyakini oleh orang Kristen. Oke, baik Pak. Begini Bapak, ini saya runut sedikit Pak ya. Anda beragama Kristen, saya beragama Islam. Ya. Saya beragama Islam, saya punya kitab suci yaitu Al-Qur'anul Karim. Anda beragama Kristen, Anda mempunyai kitab suci yaitu Bible. Guna apa orang itu beragama punya kitab suci?
agar dengan kitab suci inilah kita tahu perintah Tuhan, dengan kitab suci inilah kita tahu larangan Tuhan, dengan kitab suci kita inilah kita tahu sifat Tuhan, dengan kitab suci inilah ketika satu saat orang bertanya tentang agama, kita buka kitab suci, kita jelaskan sesuai yang tertulis dalam kitab suci. Pertanyaannya, landasan keimanan seorang Kristen ini berlandaskan kitab suci atau tidak? Oh, berlandaskan kitab suci. Tidak ada satu ayat, ya, tidak ada satu ayat pun yang, sabar, tidak ada satu ayat pun yang diceritakan dalam Kejadian sampai Wahyu, pengajaran Yesus itu untuk menuhankan kepada dirinya. Yang ada itu pengajaran Yesus menuhankan kepada Bapa. Kalau konsepnya, kalau Anda mengatakan begini Pak, kalau saya mengatakan, contoh, ketika di dalam Islam itu, ketika firman Allah nuzul menjadi Al-Quran, maka kami orang Islam tidak pernah menuhankan Al-Quran. Padahal kami tahu itu firman Tuhan, firman Allah. Tapi kami tidak menuhankan Al-Quran. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melalui pengajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Nah, seharusnya di Kristen juga begitu. Ketika firman Bapa, firman Elohim nuzul menjadi manusia, bukan manusia itu kalian tuhankan, melainkan kalian jadikan manusia itu sebagai pedoman hidup untuk menyembah kepada Allah Bapa. Bukankah Yesus mengatakan dalam Lukas 4 nomor 8, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya saja engkau berbakti. Yesus, Tuhan Allah itu Tuhan aku dan Tuhan kamu juga. Iya, Tuhan kita berdua. Dalilnya mana? Yohanes 20 nomor 17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu, kepada Tuhanku dan Tuhanmu. Terus pengajaran dari mana kalian menuhankan Yesus? Musa, ketika diutus di tengah-tengah Bani Israel, Musa mengatakan apa? Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Musa kembali kepada Tuhan, diutus lagi Yesus di tengah-tengah Bani Israel, pengajaran yang sama dengan Musa. Markus 12:29. Hukum yang terutama ialah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ketika Yesus terangkat ke langit, diutus lagi Nabi Muhammad SAW, pengajarannya sama. Al-Ikhlas ayat 1. Katakanlah Nabi Muhammad Allah itu Esa. Musa mengajarkan Tuhan yang Esa, Yesus mengajarkan Tuhan yang Esa, Nabi Muhammad mengajarkan Tuhan yang Esa. Kristen dapat pengajaran dari mana Tuhan 3 di dalam 1? Coba, dapat pengajaran dari mana? Apakah pengajaran Yesus, pengajaran Musa, pengajaran Nabi Muhammad sama-sama? Karena dari satu sang sumber yang sama. Yesus mengatakan, aku datang daripada Bapa dan akan kembali kepada Bapa. Apakah di dalam Islam ada? Ada. Inna lillahi wa inna ilahi roji'un. Semua datang daripada Allah dan akan kembali kepada Allah. Yesus mengatakan, aku berkata-kata bukan dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Apakah di dalam Al-Quran ada? Ada. Nabi Muhammad berkata-kata bukan mengikuti hawa nafsunya, melainkan wahyu yang turun daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yesus mengatakan dalam Yohanes 14:6, akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Apakah di Islam ada? Ada. Kul hadihi sabili adu'u ilallah. Ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah Nabi Muhammad, inilah jalanku, jalan yang mengajak orang taat kepadaku dengan basiro, petunjuk yang nyata yang ada dalam Al-Quran. Makanya di dalam Al-Quran Nabi Muhammad diperintahkan, wa man asanu qawla mimman da'a ilallah wa amila solehau wa qala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan yang lebih baik daripada perkataan mengajak orang taat kepada Allah. Apakah di Bibel ada? Ada. Lukas 4 nomor 8. Sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepadanya lah saja engkau berbakti. Bagaimana cara menyembah wahai Yesus? Melalui pengajaranku. Karena apa yang aku katakan kepada kalian, aku mendengar dari Bapakku sendiri yang difirmankan kepadaku. Yohanes 15:15, Yohanes 12 nomor 40. Sama. Tidak ada yang beda. Mereka satu sumber. Makanya kenapa ketika terkadang ada ayat-ayat di perjanjian lama dengan Al-Quran ada yang sama? Dia satu sumber yang sama. Cuma karena Bibel sudah dirubah-rubah oleh tangan manusia, maka turunlah Al-Quran. Celakalah orang-orang yang menulis Alkitab dengan tangan mereka sendiri dan mereka mengatakan ini datang daripada Allah.
Apa kata Paulus? Kitab suci ini aku menulis dengan tanganku sendiri. Sama. Sama, mereka satu sumber. Makanya kami orang Islam itu tidak akan sempurna keimanan kami, Pak, apabila kami tidak percaya ada sosok yang diutus di tengah-tengah Bani Israel dan memberitakan Injil. Tidak akan sempurna iman kami. Rukun iman di dalam Islam ada 6, Pak. Beriman kepada Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat Allah, beriman kepada kitab Allah, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah, beriman kepada takdir baik, takdir buruk, dan beriman kepada hari akhir. Coba, beriman kepada kitab Allah. Ada 4 kitab Allah. Taurat diturunkan kepada Musa, Zabur diturunkan kepada Daud, Injil diturunkan kepada Isa atau Yesus, Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kami hanya mengimani. Beriman itu meyakini sesuatu hal yang tidak terlihat. Begitu. Itulah iman. Jadi kami mengimani. Oh, pernah kitab-kitab dahulu diturunkan itu kepada mereka. Seharusnya kalian bersyukur kepada kami. Begitu. Karena kamilah yang mau kalian itu kembali kepada pengajaran Yesus yang sebenarnya. Tidak pernah, Pak, Yesus mengajarkan untuk bertuhan kepada dirinya. Tidak ada. Tidak ada. Yesus, kalau ada yang mengatakan kamu Tuhan bagaimana? Apa kata Yesus? Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, melainkan daripada Dia yang mengutus aku. Terus Yesus, siapa yang harus kita berdoa di muka bumi ini? Jangan kamu menyebut siapapun Bapa di dunia ini, hanya ada satu Bapa, yaitu di sorga. Selesai. Kenapa harus menyebut Bapa yang di sorga? Karena aku bersyukur kepada Bapa yang di sorga. Matius 11:25. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Bahkan Yesus di sekeliling orang banyak pengen dikenal sebagai utusan Tuhan. Yohanes 11:42. Ya Bapa, aku tahu engkau selalu mendengarkan aku. Tetapi di sekelilingi banyak orang ini, aku pengen agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Silakan Pak, mungkin ada tanggapi. Anda pegang-pegang begini, mudah-mudahan Anda paham atau berpikir ansuran motor mungkin 2 bulan belum bayar. Kalau saya pun menjelaskan, tadi sudah dijelaskan secara panjang lebar. Siapa tadi itu? Yang ada janjian ketemu di Gorontalo, itu kan sudah panjang lebar lagi dia jelaskan. Kalaupun saya menjelaskan hanya mengulang saja, dan itu hanya menambah-nambah waktu gitu loh. Jadi bagaimanapun, kalau Islam mengenal tadi rukun iman ya, rukun iman, orang Kristen juga punya rukun iman, dan inilah yang membuat orang Kristen itu teguh dengan apa yang diajarkan oleh gereja. Pertama, orang Kristen itu harus percaya bahwa Yesus telah lahir, harus percaya bahwa Yesus telah mati, dan harus percaya bahwa Yesus telah bangkit di antara orang mati, dan harus percaya bahwa Yesus telah naik dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan kelima, Yesus akan kembali lagi. Itulah pokok-pokok keimanan yang dituntut dalam ajaran Kristen. Jadi karena kita sudah dituntut untuk mempercayai hal itu, makanya seorang Kristen tidak bisa melepaskan dirinya, walaupun ada penjelasan-penjelasannya. Saya akui, seperti loading ini menjelaskan secara ini ya, secara logis, nyambung. Saya mengakui dari udah lama saya mengikutinya, tetapi semuanya kalau kita ikuti berarti terlepas daripada keimanan kita sendiri. Jadi saya hanya mengakui kehebatan loading. Tadi saya naik juga bukan untuk menanyakan hal-hal lain, cuma menanyakan tadi masalah Quran surat Al-An'am ayat 108. Dan kebetulan loading sudah menjelaskan, bagi saya itu sudah cukup. Siapa Bastian ya, kita doakan saja Pak ya, semoga kita semua diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Karena ingat Pak, semoga Roh Kudus bekerja juga. Semoga Roh Kudus bekerja juga. Iya, bagaimana Roh Kudus bekerja lagi Pak? Ini Kristen saya bertengkar satu sama lain. Roh Kudus mana? Ketika saya sama Papi Gembala ikut Bu Darni, saya ikut Bapak. Bertemu saya dengan Papi Gembala dalam satu komal, berkelahi lagi kan? Mana Roh Kudus yang urapi Pak? Kristen saja, Katolik dan Protestan ini berkelahi. Mana Roh Kudus yang betul? Kalau betul-betul diurapi oleh Roh Kudus berarti semua sama. Tidak akan berdebat masalah ketuhanan.
Coba, ada Oneness mengklaim dia punya Roh Kudus yang benar. Katolik mengklaim dia punya Roh Kudus benar. Protestan mengklaim dia punya Roh Kudus benar. Ortodoks mengklaim dia punya Roh Kudus benar. Terus ada berapa Roh Kudus? Satu yang mana? Yang versi Protestan, Katolik, Pantai Kosta, Pantai Asuhan, Pantai Pija, Pantai Jompo, Pantai Losari. Pantai yang mana? Oke. Izin biar yang lain naik juga. Siapa? Iya. Oke. Iya. Selamat pagi. Iya, siap. Iya. Terguncang Bapak. Oke, Roh Kudus yang mana? Kalau Islam selesai, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, sepakat semua Allah adalah Tuhan, Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan, dan Al-Quran adalah kitab suci. Selesai kami. Begitu. Kan? Dari organisasi dari Jamaah Tabligh, NU, Muhammadiyah, Salafi, LDI, MTA, semua sepakat kiblat menghadap ke Ka'bah, Tuhan adalah Allah, Nabi Muhammad adalah utusan, dan Al-Quran adalah kitab suci. Selesai. Untuk cara agar kita cepat sampai kepada Allah itu metodenya masing-masing, tetapi tujuannya satu. Cuma caranya berbeda. Saya sama Papi Gembala mau ke Jakarta, saya lewat darat, Papi Gembala lewat udara. Yang cepat sampai Papi Gembala. Tergantung kita. Yang pasti tujuan kita sudah satu. Begitu. Kalau Oten beda. Kan?